Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar ULC, pada pertemuan kali ini kita akan masuk kepada pembahagian yang keenam dari isim mu'rab, ya, yang disebut dengan isim yang enam, ya, isim yang enam, atau bahasa Arabnya disebut juga dengan al-asma'us sittah. Al-asma'us sittah. Mungkin ada juga yang pernah mendengar istilahnya adalah al-asma'ul khamsah. Nah, ini sebenarnya adalah perbedaan istilah karena mazhab dalam ilmu nahwu saja. Istilah al-asma'us sittah atau isim yang enam itu digunakan oleh ulama Basrah. Sementara istilah al-asma'ul khamsah itu digunakan oleh ulama Kufah. Nah, jadi sebagaimana halnya dalam ilmu fikih misalnya ada madhabnya, dalam ilmu nahwu juga ditemukan ada madhab khusus. Di antaranya ada yang disebut dengan madhab Kufah, kemudian ada yang disebut dengan madhab Basrah. Nah, nanti insya Allah akan kita bahas di pertemuan khusus terkait apa perbedaan madhab dari atau perbedaan kaedah dari kedua madhab tersebut. Nah, sekarang apa itu yang dimaksud dengan isim yang enam? Ya, isim yang enam adalah isim yang tergabung ke dalam enam isim berikut. Yaitu yang pertama ada lafaz abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin, kemudian hanuka. Nah, jadi isim yang enam itu adalah isim-isim yang ada atau isim-isim yang termasuk ke dalam lafaz yang enam ini. Ya, abuka artinya bapakmu, akhuka saudara laki-lakimu, hamuka bapak mertua atau ada juga yang menerjemahkan iparmu, fuka mulutmu, zumalin yang mempunyai harta, hanuka anumu. Nah, itulah yang disebut dengan isim yang enam. Nah, perlu diketahui juga bahwa yang termasuk isim yang enam itu hanyalah lafaz abu, akhu, hamu, fu, zu, dan lafaz hanu saja. Adapun lafaz setelahnya, ya, seperti dhamir ka di sini, itu nanti bisa kita ganti dengan kalimat-kalimat lain sesuai dengan konteks pembicaraan. Nah, jadi yang isim yang 5 atau isim yang 6 itu hanyalah lafaz-lafaz yang di awal saja. Adapun dhamir atau kalimat setelahnya itu hanyalah sebagai mudhafun ilaih, ya, sebagai mudhafun ilaih dari isim yang 6 itu. Nah, sekarang karena dia tergolong sebagai isim mu'rab, maka isim yang 6 ini bisa kita rumuskan sebagai berikut. Ketika dia rafa atau ketika dia berposisi sebagai mubtada, khobar ataupun fa'il, maka huruf akhirnya adalah waw. Nah, seperti pada contoh abuka. Nah, ini kan akhirnya adalah huruf waw. Nah, sehingga abu berarti di sini adalah dalam kondisi rafa. Kemudian ketika nasab atau ketika dia menjadi maf'ul bi, maka huruf akhirnya adalah alif atau tanda nasabnya adalah alif. Nah, sehingga abu di sini nanti akan berubah menjadi abaka,
akhaka, hamaka, faka, zamalin, ataupun hanaka. Nah, sementara itu ketika jar atau ketika dia dijarkan oleh huruf jar atau dia menjadi mudhafun ilai, maka isim yang 6 ini ditandai oleh huruf ya di akhirnya. Nah, sehingga nanti akan kita baca abika, akhika, hamika, fika, zimalin, hanika. Nah, itulah rumus perubahan untuk isim yang 6. Nah, untuk lebih jelasnya, sekarang kita lihat contohnya. Pada contoh pertama ada kalimat jaa Dzulkifli. Ya, jaa Dzulkifli. Di sini ada isim yang 6, ya, yaitu lafaz dzu. Nah, mungkin kita selama ini mengira nama Dzulkifli itu adalah satu kata. Tapi ternyata Dzulkifli itu adalah gabungan dari dzu, ya, isim yang 5 atau isim yang 6, kemudian al-kifli sebagai mudhafun ilaih. Berarti dzu selain nanti dia berposisi sebagai fa'il dari jaa, dia juga sekaligus menjadi mudhaf dari lafaz al-kifli. Nah, untuk lebih jelasnya kita analisis dzu, ya, lafaz dzu posisinya adalah sebagai fa'il. Hukumnya rafa, tanda rafa'nya waw, alasannya karena dia isim yang 6. Ya. Sekaligus dia menjadi mudhaf dari lafaz al-kifli. Nah, sementara lafaz al-kifli, ya, kalau kita analisis juga, posisinya di sini adalah sebagai mudhafun ilaih. Hukumnya jar atau khafat, tanda jarnya kasroh, alasannya karena dia isim mufrad. Nah, jadi sekali lagi kita ingatkan, isim yang 5 di sini hanyalah lafaz dzu saja. Sementara lafaz al-kifli di sini adalah mudhafun ilai yang kebetulan bentuknya adalah isim mufrad. Oke. Kemudian pada contoh kedua, ra'a Bakrun dzal kifli. Bakar telah melihat dzal kifli atau orang yang bernama dzal kifli. Nah, di sini lafaz dza itu dengan alif, bukan lagi dengan waw. Kenapa? Karena posisinya di sini sudah berbeda. Nah, kalau kita analisis dza, ya, posisinya di sini adalah sebagai maf'ul bih. Ya, posisinya maf'ul bih sekaligus menjadi mudhaf dari lafaz al-kifli. Hukumnya nasab, tanda nasabnya alif karena dia isim yang 6. Oke, sementara al-kifli, nah itu sama dengan al-kifli sebelumnya. Posisinya mudhafun ilai, hukumnya jar atau khafat, tanda jarnya kasroh karena dia isim mufrad. Oke. Sekarang pada contoh yang ketiga, marra Bakrun bidzil kifli. Ya. Marra Bakrun bidzil kifli. Bakar telah bertemu dengan dzil kifli, nama orang, ya. Nah, di sini dzi itu kita baca dengan ya di akhirnya karena posisinya sudah beda lagi dengan za ataupun dzu.
Nah, di sini dzi posisinya adalah majrur dengan huruf jar. Hukumnya jar atau khafat, tanda jarnya ya, alasannya karena dia isim yang 6. Ya, Al-Kifli sebagai mudhafun ilaih. Nah, begitu juga dengan Dzulkifli jamilun. Ya, pada jumlah ismiyah. Dzulkifli adalah seorang yang gagah. Dzu di sini posisinya sebagai mubtada, ya, sekaligus mudhaf dari Al-Kifli. Hukumnya rafa, tanda rafa'nya waw karena dia isim yang 6. Al-Kifli sebagai mudhafun ilaih, hukumnya jar, tanda jarnya kasrah karena dia isim mufrad. Sementara lafaz jamilun posisinya sebagai khobar, hukumnya rafa, tanda rafa'nya dhammah karena dia isim mufrad. Nah, inilah cara analisis untuk jumlah ini, yaitu dengan menggunakan PHTA. Nah, bagaimana dengan i'rab bahasa Arab? Nah, caranya sama juga dengan contoh sebelumnya. Dzu, ya, dzu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan anid dhammati fi mahalli raf'in li'annahu minal asma'is sittati. Dzu adalah fa'il yang marfu atau yang rafa, tanda rafa'nya waw sebagai ganti dari dhammah pada posisi rafa karena dia merupakan isim yang 6. Sementara Al-Kifli, nah, karena dia isim mufrad, cara mengi'rab bahasa Arabnya Al-Kifli mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih li'annahu ismul mufradi. Lafaz Al-Kifli adalah mudhafun ilaih yang majrur atau yang jar, tanda jarnya kasroh yang jelas atau yang nyata di akhirnya karena dia merupakan isim mufrad. Nah, itulah cara mengi'rab isim yang 6 dengan bahasa Arab. Nah, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.